Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairia Warbu dengan NIM P0752502025. Saya dari jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Pada video ini saya akan melakukan presentasi karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk melangsungkan sidang KTI. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sidang KTI saya. Perkenalkan, saya Nur Khairia Waru dengan NIM P0752502025. Saya akan mempresentasikan hasil KTI yang berjudul Gambaran Perilaku Ibu dalam Pemilihan Pasta Gigi Anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai nomor 52 Padang Bulan, Medan Selayang. Langsung saja pada bab 1, latar belakang. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Secara umum, seseorang dikatakan sehat bukan hanya tubuhnya yang sehat, melainkan juga sehat rongga mulut dan giginya. Oleh karena itu, kesehatan gigi dan mulut sangat berperan dalam menunjang kesehatan tubuh seseorang. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi masalah gigi dan mulut pada kelompok umur 1-4 tahun mencapai 10,49% dan yang menerima perawatan 25,8%. Hasil Riskesdas 2018 menyebutkan bahwa 36,4% penduduk Indonesia kelompok umur 3-4 mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 5-4% penduduk diantaranya yang menerima konseling dan perawatan dari tenaga kesehatan gigi. Pemeliharaan kesehatan gigi anak melibatkan interaksi antara anak, orang tua, dan dokter gigi. Perilaku ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut akan menentukan status kesehatan gigi anak kelak. Pertumbuhan gigi merupakan proses penting dari pertumbuhan seorang anak. Penggunaan pasta gigi pada waktu menggosok gigi merupakan penunjang yang penting, walaupun menggosok gigi tidak selalu harus menggunakan pasta gigi. Pemilihan pasta gigi untuk anak ada beberapa yang perlu diketahui, khususnya oleh orang tua. Di antaranya adalah komposisi pasta gigi dan usia anak. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan, maka adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah gambaran perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai nomor 52 Padang Bulan, Medan Selayang. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Ada perilaku pasta gigi dan karies gigi. Selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang variabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama variabel bebas atau independen, yaitu yang sifatnya mempengaruhi atau sebab pengaruh. Yang kedua variabel terikat atau dependen, yaitu sifatnya tergantung, akibat, atau terpengaruh. Variabel independen terdiri dari perilaku ibu, yaitu pengetahuan, sikap, tindakan, dan variabel dependen adalah karies gigi. Bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai nomor 52 Padang Bulan, Medan Selayang. Jenis data. Jenis data yang dikumpulkan diantaranya yang pertama data primer. Data primer merupakan data tentang perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu yang diperoleh dengan menggunakan format wawancara serta dilakukan pemeriksaan secara langsung ke rongga mulut siswa untuk mendapatkan data karies gigi. Yang kedua, data sekunder.
Data sekunder berupa data siswa seperti nama, usia, alamat yang diperoleh dari dokumen sekolah. Teknik pengumpulan data ada diantaranya dengan teknik kuesioner, wawancara, dan pemeriksaan langsung terhadap rongga mulut pasien. Selanjutnya pengolahan data, diantaranya ada editing, coding, dan tabulating. Selanjutnya analisis data. Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya bab 4. Pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Tabel 4.1 distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu pada anak usia dini di RA Al-Hidayah. Dari tabel di atas dapat kita lihat tingkat pendidikan ibu yang pendidikannya 1 sebanyak 5 orang, D3 4 orang, SMA 36 orang, SMP 5 orang, dan SD 2 orang. Dari tabel di atas terlihat mayoritas pendidikan ibu yang paling banyak adalah pendidikan SMA. Tabel 4.2 distribusi frekuensi pengetahuan ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat tindakan ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di RA Al-Hidayah. Yang paling banyak adalah kriteria baik, yaitu 43 orang, kriteria sedang sebanyak 9 orang, dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk. Selanjutnya tabel 4.3 distribusi frekuensi sikap ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat sikap ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di RA Al-Hidayah. Yang paling banyak adalah kriteria baik, yaitu 52 orang. Tidak ada yang memiliki kriteria sedang dan tidak ada juga yang memiliki kriteria buruk. Tabel 4.4 distribusi frekuensi tindakan ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah. Dari tabel di atas dapat dilihat tindakan ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di RA Al-Hidayah. Yang paling banyak adalah kriteria baik, yaitu 43 orang, kriteria sedang sebanyak 9 orang, dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk. Tabel 4.5 distribusi frekuensi perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah. Dari tabel di atas dapat dilihat perilaku ibu dalam memilih pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini di RA Al-Hidayah. Yang paling banyak adalah kriteria baik, yaitu 48 orang, sedangkan kriteria sedang sebanyak 4 orang, dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk. Tabel 4.6 indeks DEFT anak usia dini di RA Al-Hidayah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks DEFT di RA Al-Hidayah dilihat bahwa jumlah gigi yang terkena karies sebanyak 207 gigi dari 45 anak dengan rata-rata DEFT 4,6. Selanjutnya pembahasan. Gambaran perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 52 ibu, sebagian besar pendidikan S1 9,6%, D3 7,7%, SMA 69,2%, SMP 9,6%, dan SD 3,9%. Pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan SMA 36 orang. Pengetahuan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pada penelitian ini, tingkat pengetahuan ibu 90,3% dalam kategori baik. Hal ini sejalan dengan tingginya tingkat pendidikan ibu. Sikap ibu dari anak usia dini di RA Al-Hidayah dengan kriteria baik sebaik 52 ibu 100%. Hal ini dikarenakan reaksi atau respon yang baik dari ibu terhadap pemilihan pasta gigi anak, di mana sikap yang diberikan oleh ibu merupakan reaksi tertutup. Karena ibu dalam menerima dalam hal mau memperhatikan kesehatan gigi anak, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih kepada anak. Persentase yang tinggi pada tingkat pendidikan ibu dengan kategori baik 43 ibu, 82,7%, bisa disebabkan oleh para ibu sudah memfasilitasi anak-anaknya dalam menyediakan pasta gigi yang tepat. Perilaku ibu dari anak usia dini di RA Al-Hidayah dengan kategori baik sebanyak 48 orang, 92,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat
bagi anak usia dini adalah baik. Hal ini didukung oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu yang sudah baik. Pada usia anak dini di RA Al-Hidayah dilihat bahwa jumlah gigi yang terkena karies sebanyak 207 gigi dari 45 anak yang terkena karies dengan indeks DFT rata-rata 4,6. Ini menandakan bahwa terdapat 4-5 karies pada setiap anak di RA Al-Hidayah. Hal ini membutuhkan perhatian dari orang tua untuk meningkatkan status kesehatan gigi anaknya. Caranya dengan konsultasi ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan gigi dari puskesmas terdekat. Selanjutnya bab terakhir, bab 5, simpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada ibu dan anak dari LA Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai nomor 52 Padang Bulan Medan Selayang disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas pendidikan ibu yang paling banyak ditemukan di RA Al-Hidayah adalah pendidikan SMA 36 ibu, 69,2%. 2. Tingkat pengetahuan ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini yang paling banyak adalah kategori baik 47 ibu, 90,3%. 3. Sikap ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik sebanyak 52 ibu, 100%. 4. Tindakan ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik sebanyak 43 ibu, 82,7%. 5. Perilaku ibu tentang pemilihan pasta gigi yang tepat untuk anak usia dini dengan kriteria baik sebanyak 48 ibu. 6. Indeks rata-rata DFT anak usia dini di RA Al-Hidayah adalah 4,6. Saran yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti tentang gambaran perilaku ibu dalam pemilihan pasta gigi anak yang tepat terhadap status karies gigi anak usia dini di RA Al-Hidayah Jalan Bunga Teratai nomor 52 Padang Bulan Medan Selayang. Yang kedua, diharapkan bagi institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan peneliti lainnya dan sebagai referensi di perpustakaan jurusan keperawatan gigi Medan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian